Shalom anak-anak sekolah minggu. Shalom. Perkenalkan, nama saya Christine Irene Taurup, kelas 5 W Kampung Kristen. Wah, Christine sangat senang sekali karena kita bisa berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus dan ke-12 muridnya makan bersama di Bukit Zaitun. Dan Yesus mengajak ketiga muridnya berdoa bersama di Bukit Zaitun. Saat ini, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau mengasihi kami dan Engkau menyayangi kami. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan tak lupa mengucap syukur kepadamu. Amin. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 47 sampai 62. Nah, coba lihat gambar ini. Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya setelah selesai berdoa. Tiba-tiba datanglah serombongan orang, para prajurit imam besar, para tua-tua, serta para pengawal beserta Yudas, murid Tuhan Yesus yang berjalan di depan mereka. Tapi Yudas mau mencium Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya Yudas sudah menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping uang perak kepada imam besar. Tapi Simon Petrus mau membela Tuhan Yesus. Maka dia menyerang salah seorang hamba dengan pedang imam besar. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, sudahlah itu, bukankah aku harus melakukan kehendak Bapa di sorga?" Lalu Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan telinga orang itu. Lalu para imam besar, para tua-tua membawa Tuhan Yesus. Petrus juga ikut melihat dari jarak jauh. Di tengah-tengah halaman imam besar dan penjaga-penjaga bait Allah, mereka memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga ikut duduk bersama mereka. Lalu ada seorang hamba perempuan yang berkata, "Bukankah engkau yang bersama-sama dengan Yesus?" Tapi Petrus menjawab, "Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan." Sejam kemudian ada seorang laki-laki berkata, "Ya, dia adalah orang yang bersama-sama dengan Yesus, karena dia adalah orang Galilea." Tapi Petrus menjawab, "Bukan, aku tidak kenal siapa Yesus." Lalu Petrus teringat. Lalu berkokoklah ayam. Dan berpalinglah Tuhan Yesus. Lalu Petrus teringat bahwa Tuhan Yesus pernah berkata, "Sebelum ayam berkokok, engkau sudah 3 kali menyangkal aku." Lalu Petrus menangis dengan sedihnya. Demikianlah cerita firman Tuhan ini yang terambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 47 sampai 62. Nah, makna Paskahnya adalah yang pertama, saya merasa kagum kepada Tuhan Yesus yang rela menanggung beban penderitaan demi melakukan kehendak Bapa di surga dan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yang kedua, dia sangat marah yang melihat Yudas yang mencium Tuhan Yesus dengan maksudnya jahat hanya karena 30 keping uang perak. Karena di dalam diri Yudas ada hati yang tamak, hati yang mementingkan diri sendiri. Padahal Tuhan Yesus sangat mengasihi Yudas. Yang ketiga, saya merasa sedih karena Petrus sampai 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Padahal Petrus pernah berkata, "Aku tidak akan menyangkal engkau, kemanapun engkau pergi, aku pasti ikut." Tapi Petrus takut. Dia takut ditangkap seperti Tuhan Yesus. Dia takut dianiaya, dia takut dikucilkan sehingga dia berbohong.
Melalui cerita firman Tuhan ini, apakah kamu merasa senang, sedih, marah, takut, atau kagum? Jangan lupa ya, ambillah waktumu untuk membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, dan dengarkanlah apa yang Tuhan Yesusmu katakan kepadamu. Dan demikianlah cerita firman Tuhan ini. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menolong kami dan Engkau mengasihi kami. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu telah selesai mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan agar tetap setia kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan tak lupa mengucap syukur kepadamu. Sama-sama kita katakan Amin. sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah.